teman-teman kreator, khususnya pejuang monetisasi. Nah, bagi teman-teman yang masih memperjuangkan untuk mendapatkan syarat monetisasi, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, pada video kali ini saya akan membahas khususnya bagaimana kita memperjuangkan agar kita lolos monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan GTO. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita menjalankan YouTube, kita menge-YouTube, itu tujuan utama kita adalah monetisasi, yaitu menjadi program partner YouTube, sehingga kita dapat menghasilkan cuan dari apa yang kita buat, dari konten-konten yang kita buat dan kita upload ke YouTube. Nah, tentunya tidak sedikit yang mengeluh jam tayangnya selalu turun, jam tayangnya nggak naik-naik. Ayo ngaku, siapa yang merasa itu komen, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, itu emang menjadi hal-hal yang akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman kreator, yang mana sulit sekali untuk mencapai syarat minimum monetisasi, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, salah satu agar video kita booming atau video kita banyak penontonnya dan banyak subscribernya adalah kita menciptakan momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ketika kita mengupload sebuah video, kemudian banyak yang nonton, kemudian banyak yang subscribe. Itulah momentum. Apakah momentum itu datang dengan sendirinya? Tentunya tidak. Harus kita bangun, teman-teman. Harus kita bangun momentum itu. Kita tidak bisa hanya asal upload terus kita menunggu mendapatkan momentum, tentunya tidak demikian. Nah, kalau memang seperti itu, tentunya banyak sekali yang akan secara cepat mendapatkan syarat monetisasi. Nah, untuk mendapatkan momentum itu, ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita juga harus memastikan apa kebutuhan penonton, apa yang dicari penonton, apa yang diharapkan oleh penonton dari channel kita. Ini penting dulu ini. Jadi, 3 hal itu yang harus kita jawab dari diri sendiri. Kita harus memastikan, kita harus memposisikan diri kita sebagai penonton. Kata gampangnya gini deh, ngapain gua harus nonton video lu? Contohnya gitulah, bahasa Betawinya gitu. Nah, ketika pertanyaan itu sudah dijawab oleh kita baru membuat sebuah channel, kita baru membuat video, baru kita upload ke YouTube. Nah, itu adalah momen-momen atau saat-saat yang harus kita ciptakan, dan kita harus melakukan riset dan analisa. Nah, dan begitu juga video kita ini kan diharapkan menjadi rujukan, diharapkan menjadi sebuah rujukan ketika seseorang mencari informasi tertentu, itu dia pasti akan datang ke channel kita. Itu yang harus kita lakukan. Apakah hal itu sudah kita lakukan? Apakah hal itu selama ini sudah kita terapkan terhadap konten-konten yang kita upload? Nah, silahkan teman-teman jawab komentarnya. Kalau belum, nah ini, kalau belum, lakukan, saatnya kita menciptakan sebuah momentum itu. Ya, kita menciptakan sebuah momentum sehingga lagi-lagi channel kita menjadi sebuah tujuan akhir atau rujukan ketika orang mencari informasi. Nah, karena kita mau menjadikan channel kita adalah tujuan orang tertentu, atau menjadi salah satu tujuan orang-orang mencari informasi, maka kita harus membuat yang namanya topik-topik yang konsisten. Topik yang konsisten yang hanya membahas satu topik saja, tidak terlalu ramai, tidak terlalu lebar, sehingga orang akan ketika mencari sesuatu, oh ya, ternyata di channel itu adanya. Nah, itu. Jadi topik kita harus konsisten kita bangun materi-materinya terstruktur sehingga orang-orang mencari informasi di sana. Contohnya kalau kita mau membangun sebuah channel yang membahas masalah makanan. Makanan kan masih luas, terlalu luas. Ada makanan daerah, ya, ada makanan khas daerah mana, atau makanan yang sifatnya ada Chinese food, Indonesia food, Eropa food, ya seperti itu. Nah, itu juga masih harus kita persempit lagi. Makanan makanan daerah, itu harus ini.
Atau kita mau makan makanan Jawa, masakan Jawa atau masakan Sunda, itu harus kita bikin spesifik mungkin. Jadi jangan terlalu lebar. Itu salah satu topik-topik yang dikatakan adalah itu merupakan bahasan yang satu bahasan. Seperti hanya kalau kita membangun sebuah kolam, ya, kita membangun sebuah kolam ikan. Kalau dalam satu kolam itu kita isi beberapa bibit ikan, ya, ada ikan nila, ada ikan lele, ada ikan mujair. Saya yakin ikan-ikan itu tidak akan hidup semua. Atau ketika kita panen tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita naruh ikan lele 100, ikan mujair 100, atau ikan gurame 100, belum tentu 100-100 hidup. Pasti ada yang salah satu saling mematikan. Yang kuat adalah dia yang menang. Begitu juga dengan kita bangun sebuah channel. Ketika topik kita kuat, ketika materi kita kuat, ketika video-video kita ini kuat, potensinya untuk dikunjungi seorang, itu yang akan menang. Yang lain tersingkirkan. Begitu juga dengan ikan tadi kan. Ketika kita menanam ikan lele, ikan gurami, ikan mujair di sana, ikan patin di sana, tentu yang lebih kuat akan yang menang. Mungkin akan ikan lele ya, akan lebih menang. Yang lainnya akan dimakan oleh lele ketika dia sama-sama tumbuh besar. Nah, padahal sama-sama dikasih makan, sama-sama satu kolam, itu nanti akan terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang harus kita terapkan ya, sehingga kita momentum-momentum yang akan kita ciptakan tadi itu berada di channel kita. Ya. Ketika kita sudah membangun itu, ketika kita sudah membangun momentum dengan meriset kebutuhan para penonton, begitu juga kita sudah membangun channel kita dengan topik yang terstruktur, tidak campur-campur, itu artinya kita dengan sendirinya kita sudah membangun jaringan penonton. Kita sudah membangun jaringan penonton, kita sudah membangun potensi, dan kita juga sudah membangun momentum yang akan meningkatkan potensi channel kita menjadi rujukan. Dan dengan sendirinya nanti kalau sudah menjadikan rujukan, otomatis penonton juga akan datang, jam tayang juga akan datang, subscriber juga akan datang. Kenapa subscriber datang? Karena kalau channel kita sudah menjawab kebutuhan pemirsa, informasi yang didapatkan ada di channel kita, dia akan balik lagi. Dengan adanya balik lagi itu tentunya mereka akan subscribe. Kenapa harus subscribe? Karena begitu subscribe, informasi-informasi baru mereka akan dinotifikasi, akan mendapatkan notifikasi itu. Subscribe dan klik tombol loncengnya, maka penonton akan dapatkan informasi dari video-video yang kita upload yang menurut para penonton itu sebenarnya informasi yang mereka tunggu-tunggu, sehingga mereka dengan senang hati akan menonton, dengan senang hati akan subscribe, sehingga channel kita akan cepat terpenuhi syarat monetisasinya. Itu teman-teman ya, itu bagaimana salah satu trik agar meningkatkan syarat monetisasi untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, khususnya bagi para pejuang monetisasi. Terima kasih. Bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diklik klik di komen, atau silahkan juga di subscribe. Dan silahkan juga kalau mau diskusi dengan WA atau kita review channelnya, bisa gabung dengan sahabat Don GTO, apakah itu yang silver, gold, atau platinum, terserah kebutuhan teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.